Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, mengganggu jam istirahat Ibu. Ada pertanyaan dari penelitian saya tentang RPP. Kita kan penelitian dari RPP Kurtilas menuju RPP Kurikulum Merdeka. Apakah benar di sekolah kita, di instansi kita ya Bu, guru ini di sekolah ini diwajibkan membuat RPP sendiri? Ya memang diharuskan ya, itu sebagai pembelajaran lah, untuk setiap kurikulum itu harus ada peningkatannya. Jadi untuk yang kemarin kita masih bisa bikin lah ya semua bareng-bareng. Untuk sekarang diusahakan membuat sendiri, itu pun bisa kita mendownload dari internet ya, itu bebas kalau materinya. Jadi tergantung guru itu inovasi Ya. guru masing-masing terkait dengan RPP itu ya Bu. Ya. Makasih. Kita dibutuhkan lagi juga untuk makan lokal kita. Kembangkan lagi. Kalau di internet kok kita sama lah gitu, sedangkan kan tiap daerah beda-beda. Kalau kita kan dekatnya ke pertanian, dari makanan seperti itulah kita masukkan. Tergantung berarti lingkungan sekolah itu sendiri ya Bu. Terus pertanyaan lagi Bu, apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan telah sesuai dengan RPP, proses pembelajaran di instansi kita ini? Kalau melihat kita mengevaluasi yang kemarin-kemarin ya, alhamdulillah untuk guru-guru sekarang itu sudah banyak inovasi sendiri yang mereka walaupun tidak dulu dibikin PPT sendiri, tapi dilihat dari untuk prakteknya memang sudah Bu, saya lihat gitu ya. Nah makanya sekarang itu suruh bikin sendiri untuk praktek sehari-harinya. Mungkin lihat situasi juga, situasi di kelasnya. Tidak mungkinlah kita, karena kita sekarang udah kurikulum merdeka, artinya kita cuma memfasilitasi anak yang berkreasi sendiri. Terus di RPP ini kan ada istilahnya pertanyaan atau berbasis HOT gitu ya Bu, Think Order Thinking Skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Apa dalam metode anak ke pendidikan usia dini itu bisa diterapkan gitu Bu, atau bagaimana cara menyikapinya tentang HOT itu Bu? Kalau HOT memang sih untuk yang usia lebih ini ya, usia di atas PAUD lah. Tapi apa kita memang cuma cukup melihat atau menerima? Kalau sekarang kan merdeka belajar betul ya, terus nanti kurikulum merdeka memang harus benar-benar semua guru punya inovasi, murid juga harus ditingkatkan ke kreativitasnya, boleh juga dicoba. Soal tentang ini Bu, tentang kemajuan zaman di era serba maju ini, tentang digital, kita kan berperang nih, akidah akhlak kita lah, akhlak apalagi kita anak usia dini ya, kita berperangnya dengan digital ya Bu. Apa pendapat Ibu gimana pandangan Ibu tentang pendidikan akhlak di sekolah anak usia dini, dan apa tanggapan Ibu gitu? Di masa sekarang tantangan orang tua dan guru memang betul-betul ya ke era digital ini. Artinya anak sudah mulai ketergantungan sama gawai ya. Biasanya kan kalau di gawai anak cepat menyerap apa-apa yang ada di internet itu sendiri. Jadi seorang guru atau orang tua memang harus betul-betul full kerja kita, bagaimana caranya anak-anak itu jangan sampai tergerus oleh kemajuan zaman. Terus dalam kemajuan kan ada sisi negatifnya ya, dalam kemajuan digital ini, sisi negatif, sisi positif. Terus bagaimana kendala di sekolah gitu ya, di sekolah tentang kemajuan zaman, tentang anak, berarti semakin maju era ini semakin kritis ya Bu. Bagaimana tanggapan di sekolah tentang anak seperti itu di kelas dan di sekolah?
Dari penglihatan saya untuk anak sekarang memang akhlak itu nilai-nilainya itu makin menurun. Kenapa? Tadi karena memang tatanan zaman, mainannya mainan gawai, jarang berkomunikasi dengan teman sebayanya, atau seperti satu juga udah mulai menurun. Anak itu tidak seperti dulu ke guru itu sampai kita nunduk-nunduk kalau dulu ya Bu. Kalau sekarang ada anak-anak, jadi kebiasaan lah, kebiasaan yang menggerus tentang penurunan akhlak itu sendiri, itu yang kebiasaan kita sopan santun segala depan, kebiasaan berdoa, kebiasaan sayangnya lah gitu. Mungkin. Terus tentang mengenai pendidikan akhlak di era digital tentang anak usia dini ya. Terus itu tentang akhlak di sekolah, apa tanggapan Ibu? Bagaimana metode pembelajaran supaya lebih mengokohkan si akhlak yang baik kepada anak tuh, apa metode pembelajaran di instansi kita atau di instansi TK kita? Untuk pembelajaran tentang akhlak kita dan setiap tahun ya. Pertama, sebelum masuk jam pembelajaran itu, pertama kita kenalkan dulu bacaan mikro, bacaan yang lain. Setelah harus kita ke inti, itu sebelum inti kita memang di kebiasaan ada doa-doa pendek, surat-surat pendek, pengenalan hadis, mungkin seperti itu. Jadi apalagi kita ya di garda terdepan ya Bu, yang paling dasar dalam pendidikan mungkin diterapkannya seperti itu ya. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf atas gangguannya buat istirahatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.